Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat, dan sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak kita semua untuk kita saat teduh sejenak, dan saat teduh kita mulai. Selesai, kita akan memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat pada nomor 457, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita habiskan ibadah kita. Ibadah pada pagi hari ini kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah bagi kami kasih karunia dan damai sejahtera untuk kami merenungkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih nama Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Yakobus pada pasalnya yang pertama. Yakobus 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu silakan membuka kitabnya masing-masing. Yakobus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan kepada kita firman Tuhan di ayat 16 dan 17. Yakobus pada pasal pertama ayat 16 dan 17 dengan judul perikop mulai dari ayat 12 dikatakan pengujian dan pencobaan. Ayat 16 dikatakan begini bunyinya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau wayangan karena pertukaran. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah God is good all the time. Tuhan itu baik di sepanjang waktu, Bapak Ibu saudara. Dan kitab Yakobus yang saya baru bacakan kepada kita semua
Sebenarnya konteksnya bahwa di sana kita boleh menemukan bahwa seolah-olah ada orang-orang tertentu yang mencoba berpikir atau memiliki pandangan bahwa kesusahan, pencobaan dan penderitaan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga Yakobus menuliskan pada bagian ini sebagai jawaban bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi anak-anaknya. Bahwa Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang mengakibatkan penderitaan, kesesakan bagi anak-anaknya. Benar bahwa Tuhan di suatu ketika akan menghukum. Tetapi ingatlah, bahkan hukuman pun adalah suatu kebaikan agar membuat orang kembali datang kepadanya. Lain cerita, kalau sampai kepada akhirnya orang-orang tersebut atau orang yang tidak mau percaya tetap saja ngotot dalam kehidupannya yang berdosa, maka pada akhirnya karena bukti keadilan dan kebaikan Tuhan, kebaikannya memberikan kesempatan dan keadilannya, dia juga harus memberikan hukuman. Tetapi ingatlah, itu bukan yang didatangkan dari Allah. Penderitaan itu didatangkan karena perbuatan manusia itu yang mengakibatkan dia mendapatkan hukuman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan pada bagian ini setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ada pengulangan kata antara pemberian dan yang baik dan anugerah yang sempurna yang menggambarkan hal yang sama tentang kebaikan Tuhan, tentang perbuatan Tuhan yang selalu setia memberikan yang terbaik, pemberian yang tidak mungkin dapat diberikan oleh manusia, yang pada akhirnya ditegaskan dengan anugerah yang sempurna. Itu datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan, yang pada bagian ini disebut Bapa dari segala terang. Saudara-saudara, bukan secara kebetulan bahwa kata kerja present itu menunjukkan bahwa hari ini dan dalam pengertian yang lain juga kata present itu adalah pemberian. Dan pengertian yang lain adalah anugerah. Oleh karena itu, saya selalu merenungkan hidup ini bahwa setiap waktu adalah pemberian Tuhan. Bahwa setiap saat adalah kebaikan Tuhan. Dan semua itu saya dapatkan, saudara dapatkan, karena Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang peduli kepada saudara dan kepada saya. Itulah pemberian yang terbaik, anugerah yang sempurna, baik present maupun grace yang datang dari Tuhan adalah selalu yang terbaik. Jika kita menemukan kebaikan di bumi ini, jika kita menemukan sesuatu yang indah, jika kita menerima sesuatu pemberian yang menurut kita baik, apalagi menurut Alkitab itu baik, maka percayalah itu bersumber dari Tuhan. Manusia hanyalah saluran kebaikan Tuhan. Manusia hanya saluran berkat Tuhan. Jika Tuhan tidak berkehendak saudara memiliki apa yang Anda miliki hari ini, maka Anda tidak akan pernah memilikinya. Jika Tuhan tidak berkehendak, Anda boleh bekerja di tempat pekerjaan hari ini, atau Anda memiliki jabatan seperti jabatan saat ini, itu tidak akan mungkin pernah Anda dapat miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, maka renungkanlah bahwa segala sesuatu yang ada pada kita hari ini
baik itu tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, tenaga yang kuat, ekonomi yang baik, pekerjaan yang baik, jabatan yang baik, keluarga yang bahagia, anak-anak yang menyenangkan, hati orang tua bahkan juga menyenangkan hati Tuhan. Semua itu adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan, dan anugerah yang sempurna. Yang lebih luas lagi, bahwa Tuhan memberikan anugerahnya, pengampunannya, keselamatan bagi saudara dan bagi saya. Segala macam kebaikan yang kita terima, yang kita alami hari ini, itu semua datangnya dari atas. Dari siapa? Dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan kita. Jikapun itu seolah-olah datangnya dari manusia, mereka hanya pengantara dari berkat Tuhan. Mereka hanya suruhan Tuhan untuk boleh menyalurkan berkat Tuhan bagi Bapak Ibu dan bagi saya. Seorang mendapatkan kesembuhan ketika Tuhan telah memakai para dokter untuk mengobati. Ketika Tuhan telah menggunakan atau memakai, memberkati obat-obatan yang dikonsumsi. Seorang mendapatkan berkat berupa ekonomi ketika Tuhan telah memberkati pekerjaannya, ketika Tuhan telah memberkati pelayanannya. Jadi segalanya bersumber dari Tuhan. Baik tubuh, jiwa, dan roh kita ini, semuanya bergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan itu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini juga mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Karena dikatakan, Dia adalah Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan berarti bahwa kebaikannya adalah kebaikan yang kekal. Kemurahannya adalah kemurahan yang kekal. Kasih sayangnya tidak hanya berhenti pada masa lalu untuk saudara. Kebaikannya tidak hanya berhenti pada masa kini, tapi juga sampai kepada masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena padanya tidak ada perubahan. Dan tidak ada juga dikatakan kegelapan baginya. Tidak ada bayangan. Tidak ada pertukaran. Saudara-saudara, kalau mungkin di ilmu pengetahuan alam kita belajar tentang perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair, yaitu es batu menjadi air, atau dari zat cair menjadi padat, sebaliknya. Atau mungkin juga pertukaran, perubahan, bukan wujudnya, tapi pergeseran. Karena terjadinya panas, pemuaian, atau karena terjadinya dingin, akhirnya penyusutan. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, segala sesuatu di alam ini akan mengalami perubahan. Manusia akan mengalami perubahan. Perubahan dalam fisiknya, perubahan dalam pola pikirnya, perubahan dalam kekuatannya. Dari bayi menjadi tua, dari kurang berpendidikan menjadi berpendidikan. Segalanya akan mengalami perubahan. Tetapi Tuhan tidak akan ada perubahan. Dia adalah Tuhan yang kekal. Dan segala kebaikannya, maksud-maksudnya, tujuannya, Dia adalah pribadi yang tidak mungkin berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Namun engkau dan saya harus berubah. Tentunya berubah kepada kebaikan. Semakin hari semakin baik, semakin sempurna dan semakin sempurna. Tapi apa yang dikatakan nats ini adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia memberikan kebaikannya, memberikan anugerah yang sempurna kepada Bapak, Ibu, dan kepada saya, kepada kita semua. Dan itu tidak akan pernah berubah. Tetapi bagaimana kita meresponinya? Kita harus berubah supaya kita semakin mencintai Tuhan. Meresponi
kebaikan Allah yang ada di setiap masa, maka kita pun meresponinya dengan hati yang semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Pergilah kepada aktivitasmu. Percayalah bahwa segala pemberian yang terbaik, anugerah yang sempurna, datangnya dari Tuhan kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang baik yang kami terima dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan. Pemberian yang terbaik, anugerah yang sempurna yang datang dari Tuhan kepada kami semua. Anak-anakmu sebentar lagi akan beraktivitas. Mereka akan berangkat kepada pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam perjalanan. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan kami, memberkati kami semua. Yang lemah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dan bahkan beri kelimpahan. Gereja-gereja Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan, para pemimpin, mulai dari presiden sampai tingkat RT, biarlah Tuhan mampukan mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Bapa, kami berdoa, berkatilah para tim medis yang berjuang mengobati para korban yang tertular COVID-19. Bapak, berkatilah penelitian yang dilakukan untuk mengatasi pandemik COVID-19. Bapak, berkatilah gugus tugas COVID-19 agar mereka mampu melakukan tugas-tugas mereka mengatasi dampak-dampak dari pandemik COVID-19 ini. Bapak, berkatilah kami semua anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pergilah beraktivitas kepada aktivitasmu hari ini. Percayalah bahwa Tuhan adalah sumber dari segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna bagi kita semua. Dialah yang memberkati kita, menolong kita dimanapun kita berada, melindungi kita semua, karena Dia baik bagi kita semua. Dan Bapak Ibu selalu rajin untuk mencuci tangan, karena kita masih di masa-masa pandemi ini. Dan juga selalu memakai masker, jaga jarak antara personal, hindarilah pertemuan-pertemuan yang tidak begitu penting, hindari desak-desakan dalam transportasi umum, atau bahkan juga di area-area umum lainnya. Alangkah lebih baik kita menunggu, dan lebih baik kita menghindar daripada kita mencoba untuk terburu-buru sampai akhirnya kita berdesak-desakan dengan orang lain, karena itu sangat beresiko. Tuhan memberkati kita semua. Amin.